ya supaya hidup lebih baik di era modern. Wah, tadi udah diterangkan oleh guru-guru kita dari berbagai macam sisi ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat lagi. Ini kita dimanjakan ada sebuah cuplikan viral. Ya, wanita teriak minta tolong, tangkap maling. Ini malingnya di minimarket ya, di Jember. Sayang tidak ada yang menolong. Aduh, kita lihat yuk. Viral, wanita teriak minta tolong tangkap maling minimarket di Jember, sayang tak ada yang menolong. Tengah beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita tengah menjerit minta tolong sembari memegangi seorang pengendara motor. Dalam akun Instagram @media.jember, dikatakan bahwa pria tersebut melakukan pencurian di sebuah minimarket yang berada di Jember. Wanita tersebut cukup lama menahan sang pria. Namun, tak satupun orang yang berada di lokasi tersebut datang untuk membantunya. Kadang-kadang kita nolong orang, belum tentu orang mau nolong kita. Kadang-kadang kita nolong orang, ada pamrihnya. Kadang-kadang kita nolongin orang, ada modusnya. Nah, ini gimana sih haknya atau aturannya menolong ataupun saling menolong? Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustaz Maulana Bunda Tuti Bang Ali, jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka dulu Al-Quran surah Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, demi waktu yang senantiasa semakin berkurang. Waktu itu bertambah atau berkurang, Bu? Waktu kita, durasi kita hidup di dunia ini semakin lama semakin berkurang. Mungkin usianya, tulisannya bertambah angkanya, tapi sejatinya waktu kita semakin hari semakin berkurang. Innal insana lafi khusr. Sungguh benar-benar manusia itu rugi banget manusia itu. Kecuali siapa? Illalladzina amanu. Harus pakai iman. Imannya diiringi dengan wa'amilus sholihat. Wa'amilus sholihat itu berbuat baik, beramal amal soleh, tapi harus didasari dengan iman. Amal solehnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh wa tawasau bil haqqi. Kalau buat baik jangan sendirian, saling mengingatkan, saling berwasiat, saling tolong menolong dalam kebenaran, dalam kebaikan. Wa tawasau bis sabr, dan juga saling berwasiat, mengingatkan, menasehati tentang kesabaran. Berarti 4 ini modal kita hidup di dunia biar lebih baik lagi hidupnya. Beriman, amal soleh, mengingatkan dalam kebenaran, yang kebenaran ya, dan juga mengingatkan dalam kesabaran. Bagaimana kalau kita sudah menolong tapi ternyata pada saat kita butuh pertolongan kita nggak ditolongin sama orang lain? Maka subhanallah, yakinlah pertolongan Allah itu akan datang. Justru mungkin ketika kita terkena musibah lalu tetangga-tetangga tidak datang, ada teman-teman yang kita anggap teman selama ini ternyata tidak membantu, justru itu Allah sedang nolongin kita. Nolongin apa? Nolongin kasih tahu bahwa teman yang kau cinta selama ini sebenarnya bukan teman sejati. Dia datangnya pas engkau bahagia saja. Makanya kita sering baca di sosial media ada ungkapan bahwasanya ya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu warda karramallahu wajhah itu temannya banyak, sahabatnya banyak. Pas ditanya, wahai Sayyidina Ali, wahai Imam Ali, siapa saja, berapa jumlah sahabatmu? Kata Imam Ali, lihat kalau aku lagi kena musibah nanti. Kalau aku kena musibah, yang masih dekat pada aku ketika aku lagi susah, lagi melarat, itulah temanku itu. Berarti kalau kita lagi nggak ditolongin orang, maka yakinlah ada hikmahnya. Mungkin Allah sedang memperlihatkan engkau inilah teman sejati, ini bukan teman sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga introspeksi diri. Jangan sampai selama ini niatnya memang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niat nolongin orang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mengharapkan bantuan daripada orang lain, melainkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Jemaah. Baik. Ibu, Ya. kekuatan manusia nolongin kita itu terbatas. Tapi kekuatan Allah ketika menolong hambanya tidak ada batasnya. Allahu Akbar. Maka berharaplah oleh pertolongan Allah, bukan berharap dari pertolongan manusia. Baik, nah sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik ya, kalau misalnya minta pertolongan sama Allah, apa Allah tidak terbatas, minta pertolongan sama manusia terbatas. Siapa yang mau nanya? Mana tadi nih? Oh ya ini. Baik Ibu silahkan. Yang tadi lagi ya, kita lupa mukanya. Ibu maju-maju aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Nani dari Majelis Taklim Al Furqon, Taman Sari, Tasikmalaya. Tepuk tangan dulu. Iya, silakan Umi. Ini dong Ustadz, sekarang di zaman modern ini banyak orang-orang yang toksik. Toksik? Iya. Benar. Bagaimana pertanyaannya ya? Bagaimana caranya bisa menghadapi orang-orang yang toksik di zaman yang modern ini ya Ustadz? Supaya hidup kita lebih baik, dijauhkan sama orang-orang yang toksik, Ustaz. Terus saya mau tanya, toksik itu apa? Racun. Justru Ibu nggak tahu. Makanya. Tapi kok pengen dijauhkan, Bu? Racun ya. Racun. Oh, iya. Ada orang bersifat racun. Iya, gitu. kemana? Rusak ya. Itu. Kalau Ibu enggak ya? Kalau Ibu asik bukan toksik. Amin. Oke. Assalamualaikum. Jauh. Itu pertanyaannya ya Ustaz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada memang orang racun merusak. Datang bawa gosip. Datang bawa fitnah. Datang merusak. Menghadapinya 5. Nah, ini dia. Berapa Bu? 5. Pakai tangan sama satu tidak? Iya, 5. Iya. Ini gampang hafal nih kalau gini biar gampang hafalnya ya. 1. Hadapi dengan tahan diri. Mantap. Jangan sampai kita emosi. Iya. Jangan sampai kita ikut emosi. Jangan. Tahan. Lalu setelah kita tahan, hadapilah orang toksik itu, orang yang racun itu, yang merusak itu dengan cara apa? Balas dengan lemah lembut. Iya, kenapa? Ada yang bisa aja, kenapa? Marah-marah. Hadapi dengan lemah lembut. Apa sampai di situ? Tidak. Kalau bisa hindari dia. Iya betul. Hindari dia. Karena ada manusia bersifat malaikat. Kalau dia tidak ada, kita cari dia. Enggak enak kalau dia tidak datang. Kenapa? Karena dia yang traktir. Ada memang orang bersifat benda mati. Ada atau tidak ada dia sama aja. Nggak ngefek. Tapi ada orang bersifat binatang buas. Lebih mending dia tidak ada daripada dia. Karena dia suka mengganggu. Yes. Jadi orang-orang mengganggu inilah disebut toksik. Maka hadapi dengan cara yang pertama. Tenang. Tahan emosi. Tahan emosi. Yang kedua, lemah lembut. Yang ketiga, sebisa mungkin hindari. Dan yang ketiga, yang keempat berikutnya, Masya Allah tabarakallah, mohon izin doakan dia. Kekuatan doa itu luar biasa. Dan ini yang terakhir, susah ini. Mau tahu? Balaslah dia dengan kebaikan. Aduh susahnya. Keburukannya dibalas dengan kebaikan. Aman itu. Sebagaimana Siti Soleha difitnah di pasar. Kalau dia mengganggu Nabi Yusuf, jatuh cinta sama Nabi Yusuf, apa yang dilakukan? Diundang semua yang menggosipinya untuk ditraktir makan di rumahnya. Allah. Kalau ibu itu juga begitu kali ya. Tapi kasih racun kali ya. Mantap. Baik, kita ini emang makhluk-makhluk akhir ibu ini zaman ya. Masya Allah. Belajar untuk supaya tidak jadi toksik. Iya benar ya. Siapa lagi yang mau nanya? Iya yang atas ya. Itu benar ya? Oke.
Kalau dia tidak dikasih bertanya, dia akan jatuh dari situ. Jangan dong. Baik Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, nama saya Kokom Komaria dari Majelis Taklim Al-Furqon Tasikmalaya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Al-Furqon, Masya Allah. Mau tanya ke Bunda Tuti. Bunda. Boleh, Ibu, Teteh. Ya. Ini Bunda Qanaah itu katanya Ya, ini dia nih. bersifat lebih baik kalau misalnya orang yang sudah diberi jodoh terus Ya. belum bersyukur memilikinya itu bagaimana ya Bunda? Oke, baik. Bukannya semua yang diberikan Allah itu sudah pasti yang terbaik Bunda. Masya Allah, baik. Begitu pertanyaan saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Luar biasa Bun. pertanyaannya ini tentang bersyukur ya. Jadi kalau kita diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu sudah mempasangkan ya, manusia itu Allah ciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki dan perempuan Allah persatukan dalam akdun nikah. Ya, benar dalam agama, benar secara catatan negara, laki-laki menikah dengan perempuan. Yang tidak benar, ya kita tahu semuanya bagaimana ya. Nah, kalau misalkan sudah diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendamping hidup kita, ada orang yang belum bersyukur, hati-hati. Lihat dalam surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah telah memperingatkan kepada kita, Masya Allah, kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Bukan saja nikmat, tapi keberkahan-keberkahan dalam hidup kita. Konsepnya adalah bersyukur, menerima, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, sudah diberikan pendamping. Baik dan buruknya pendamping kita, kita sudah mengenal. Yang tahu karakternya, yang tahu kebiasaannya, pasangan kita, ya pasangan kita. Istri yang tahu karakternya ya suami. Karakter suami yang tahu adalah istri. Nah, di sini bagaimana kita bersyukur kepada Allah telah diberikan pasangan oleh Allah. Bersyukur itu penting. Dan apa kalau kita manfaat daripada qanaah, menerima. Jadi kita kalau misalkan sudah diberikan oleh Allah rezeki sehari misalkan 100.000, bersyukur kepada Allah. Terima. Jangan memikirkan coba ya saya ya dapat rezeki itu 100 miliar sehari. Ya, jangan begitu. Dikasih rezeki sedikit bersyukur, banyak apa lagi. Tetapi ketika diberikan rezeki, terima rezeki, kasih, berbagi kasih. Ya. Dan kalau kita qanaah, hidup kita sesuai dengan apa yang sudah Rasulullah SAW contohkan kepada kita, kita akan merasakan ketenangan, Ibu, betul nggak? Orang yang tidak merasakan ketenangan, tidak ada puas-puasnya, manakala diberikan oleh Allah sesuatu kenikmatan, kebahagiaan, dia tidak bersyukur. Lanjutannya, apa peringatan Allah? Dan barang siapa yang kufur kepada nikmatku, tidak bersyukur kepadaku, maka Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Azab itu apa? Siksaan, hukuman. Lantaran kita juga yang kurang bersyukur. Maka kalau kita selalu menerima ridho, ikhlas, sudah berusaha, bekerja sekuat tenaga, Allah berikan rezekinya sehari ini ya segini, cepat bersyukur, angkat tangan kita, ya Allah terima kasih, alhamdulillah. Nanti kita akan merasakan kenikmatan. Bukan besarnya atau kecilnya ukuran nominal yang kita perlukan itu melampaui batas. Karena Allah tahu batas kemampuan kita, batas kebutuhan kita. Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang gajinya 100 juta, yang mungkin pengeluarannya sebulan segitu. Yang diberikan rezeki sebulan misalkan 5 juta, ya mungkin kecukupan kita, kebutuhan kita segitu, betul apa tidak? Betul. Di sini kita catat bersyukurnya kepada Allah. Jangan kita melihat ke atas. Kalau dalam masalah harta, lihatlah ke bawah.
Dengan kita sering melihat ke bawah, saudara kita yang kurang beruntung, maka timbullah bersyukur. Gusti alhamdulillah kesini bisa naik bis. Tuh orang-orang jalan kaki misalkan. Ya betul? Masya Allah. Baik, terima kasih Umi ilmunya. Sama-sama Bang Zainal. Aduh, konaah ya Bu ya, terima yang dikasih sama laki ya. Urusin laki yang tadi diambil orang, kalau kagak ya. Ada dua, diambil orang, mau diambil Allah. Kalau kita syukur, mudah-mudahan jadi berkah ke depannya. Amin. Dan baik, siapa lagi mau nanya? Yang sini udah. Sebelah sini. Sini. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana yang belum? Yang mana yang belum? Ya, oh, di jauh amat beneran ini. Oke. Ya, dapat ya premnya ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erpa dari Majelis Taklim Al-Furqon Tasikmalaya. Iya. Mau bertanya kepada Ustadz Syam. Udah ngeker dari tadinya. Iya. Bagaimana jika ada orang yang selalu diberikan cobaan, terus akhirnya menyerah dan tidak percaya akan adanya pertolongan Allah? Bukannya kalau begitu justru Allah semakin membuat hidupnya hancur ya Ustadz? Terus bagaimana agar kita bisa terus percaya kepada Allah agar hidup kita bisa lebih baik? Mohon jawabannya Ustadz. Iya baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya ada yang harus diperbaiki Al-Furqon sama Al-Furqon. Oh enggak masalah. Enggak masalah ya? Iya. Itu harus spell daerahnya ya. Kalau belajar ya bisa. Bisa harus belajar tentunya ya. Baik silakan guru. Tapi guruku, Ustadz Maulana, Bunda Tuti, jamaah di studio, jamaah di rumah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dulu Al-Qur'an surah Hud ayat 74 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw' wa وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. Allahumma arhamna bil Quran. Secara garis besar, Al-Quran itu banyak diturunkan ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah nabi-nabi terdahulu. Dan kisah-kisah nabi terdahulu ini untuk menghibur kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghibur sembari memberikan pelajaran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sering mendengarkan ungkapan yang sangat indah. Di saat engkau tertimpa masalah, tanamkan dalam hatimu bahwa aku bukanlah orang pertama yang mendapatkan masalah ini. Sebelum aku sudah pernah ada orang yang mendapatkan masalah ini dan dia berhasil melewatinya. Coba apa masalahnya? Penyakit. Ada yang pernah kena penyakit yang parah banget. Siapa itu? Nabi Ayub alaihissalam. Apa masalahnya? Kemiskinan. Ada yang pernah dapat kemiskinan, miskin banget. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tuh apa? Dihujat orang dan disenangi orang. Ada manusia yang paling sempurna tapi paling dihujat juga di masanya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi disakiti, dizalimi. Ada manusia yang dizalimi banget. Siapa? Dari bayi sampai dewasa disakiti terus. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Siapa lagi? Semua yang diceritakan Allah dalam Al-Quran itu seakan-akan memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat engkau tertimpa musibah, di saat engkau tertimpa sesuatu, tanamkan dalam dirimu, engkau bukan yang pertama merasakan itu. Sudah ada sebelumku yang merasakannya dan mereka semua lolos kalau mereka berpegang teguh atas pertolongan Allah.
Semua yang lolos dari ujian itu adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi-nabi Allah ada yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Mereka lolos. Kenapa? Berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum wardahum ajma'in, mereka tidak takut mati di medan perang. Kenapa? Karena yakin akan pertolongan Allah. Kalau nggak ditolongin di dunia, ditolongin di akhirat. Tapi yang paling rugi, udahlah belangsak di dunia, belangsak lagi di akhirat. Kenapa? Udah miskin di dunia, nggak mau sholat pula. Ini rugi dua kali, rugi dunia, rugi akhirat. Kalau kita susah hidupnya di dunia, jangan tinggalkan ibadah. Karena supaya apa? Supaya kalau udah rugi di dunia, di akhirat nggak rugi lagi. Gitu, insya Allah. Terima kasih, tapi Guru. pengennya sih bahagia dua-duanya. Dapat dunia, dapat akhirat. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih guru ilmunya ya. Tepuk tangan dulu yuk. Ada kalimat gini, apa yang terjadi saat ini terhadap diri kita adalah sesuai dengan doa kita. Kita minta disabarkan maka akan datang ujiannya. Kita minta ditinggikan derajatnya maka akan datang juga ujiannya. Jadi minta doa yang benar-benar memang hak adanya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.